Hello developer semuanya, saya harap kalian tetap stay di channel ini dan tetap jaga kesehatan di tengah pandemi corona ini. Dan hari ini kita tetap bakal bahas produk X-Duo, di mana produk ini adalah produk terakhir yang kita bahas dari rangkaian produk terbaru X-Duo. Ini dia X-Duo Link 2 USB DAC dongle terbaru dari X-Duo. Bagaimana impresinya? Stay tune di channel ini dan tak lupa kuping Riman sampaikan terima kasih pada JSI Zone yang sudah support kita. Oke, audio lover semuanya, ini pertama-tama gue mau sedikit sharing ya. Nah, masalah dongle nih sebenarnya ini kayak spesies baru sih di dunia audio, dimana USB dongle ke HP itu dulu belum ada ya. Ketika jack HP itu mulai dihilangkan oleh produsen-produsen HP, ini dongle mulai muncul. Nah, menariknya dongle ini adalah pertemuan antara user non audio dan audio enthusiast gitu ya. Jadi ada yang nyari fungsi doang, ada yang nyari suara. Nah, ini cocok banget dongle ini kalau dijadikan sebagai sarana edukasi atau sarana meracun lah ya bahasanya. User-user baru yang nggak tahu tentang audio portable jadi suka audio portable. Nah, ini kenapa dongle itu punya posisi yang menarik di dunia audio portable itu. Untuk produk USB dongle X-Duo yang dulu pernah saya coba sih, XD Link yang seri pertama itu menurut saya sudah lumayan bagus ya. Dia punya durability, dia punya model yang cakep juga. Nah, ini Link 2 sebagai penerusnya, apakah bisa menambah fitur atau memperbaiki fungsi dari Link pertama? Ya, check this out. Ini dia tampilan dari box luarnya, warna putih. Yang tadi box covernya itu warna biru. Kalau kita buka box ini, nah di dalamnya kita akan mendapatkan ya pertama ya kitab-kitab lah ya pastinya ya, garansi. Yang ini adalah kartu garansi dari CSI sebagai distributor resmi di Indonesia. Buku manual ya, bisa dibaca-baca nanti lah ya. Oke, ini dia dongle-nya. Tampilan X-Duo Link 2 ini punya perbedaan yang cukup signifikan dari Link 1, baik dari segi ukuran dan juga tampilan. Link 1 lebih dominan warna hitam. Link 2 ini warnanya bermacam-macam, ada merah, ada cyan, warna biru, sama warna putih juga ada kalau nggak salah. Nah, ini tampilannya, ukurannya segini, portable juga. Nah, bedanya dari bahan juga, dari CNC aluminium. Kalau yang seri pertama itu dari plastik bodinya. Tetap dengan mempertahankan fungsi tombol dan volume seperti yang pertama. Dan juga ada tambahan beberapa fitur, di mana Link 2 ini menggunakan switch. Ada switch bass, ada soundstage boost. Ini adalah fitur penambahan yang juga berpengaruh juga pada impresi suara nantinya. Kalau dari segi berat, ini Link 2 punya berat 21 gram. Cukup cukup ringan gitu ya. Oke, dari power, Link 2 ini menggunakan amplifier internal sehingga powernya lebih terasa dari Link 1. Oke, kita bakal cek kelengkapan dulu dari X-Duo Link ini, apa aja yang disertakan dalam penjualannya. Oke, bisa kalian lihat yang pertama, ini kabel buat USB Type-C ke Lightning. Terus apalagi nih, ada juga kabel USB-C to Type-C. Dan yang terakhir dapat semacam potapita atau pad buat nempelin si X-Duo Link ini ke HP kalian atau ke perangkat kalian gitu ya. Oke, ini dia ketiga kelengkapannya. Oke, bakal kita coba satu-satu fungsinya. Kita coba colok gitu aja ya, gimana, works well nggak? Oke, kita coba USB Lightning. Tampilannya sih oke ya, USB-C ini kalau dicolok mirip tampilan Link 1. Dan ini enaknya itu kabelnya itu kan detach, jadi kalian itu nggak butuh beli
adapter lain atau kalian nggak butuh beli tipe lain. Jadi satu X2 dongle ini dia punya 2 kabel yang bisa digonta-ganti. Tampilannya ini kalau saya colok di laptop saya cakep banget ya. Lumayan rapi gitu tampilannya, walau kelihatannya minimalis gini, tapi bener-bener cakep sih, stand out warnanya. Oke, habis ini kita lanjut aja bahas suaranya ya. Nanti saya colok laptop saya, gimana impresinya. Oke. Ini barusan saya colok di laptop dan saya nyoba fungsi tombolnya dulu ya. Ini saya nyoba fungsi tombol volume, ternyata works well di Windows 10 ya. Jadi ketika volume ditekan, pengaturan volume di Windows juga akan ikut itu naik dan turun disesuaikan dengan itu tombol yang kita tekan. Tadi saya juga coba tombol play dan pause, semuanya works well. Dan ini saya entah kenapa ketika dicolok ke Windows atau HP gitu ya, di AC dongle ini cukup panas, agak hangat gitu dipakai. Dan untuk kali ini seperti biasa saya masih menggunakan file-file playlist saya, banyak lagu Indonesia memang, flag 900 KB per second, 44 kHz, 16 bit. Oke, langsung saja kita mulai dari sektor low-nya. Low-nya ini sangat terpengaruh dengan switch boost yang kita pakai. Ketika switch boost on atau off, intensitas atau kuantitasnya juga terpengaruh. Ketika off, bass yang dihasilkan cukup cepat, punchy dengan intensitas yang sedang. Sedang ketika switch bassnya nyala, intensitasnya naik cukup drastis, dan ini mungkin agak sedikit mengganggu kalau kans kalian sudah basi. Jadinya kansnya punya bass yang bloated gitu ya. Untuk midnya sudah bagus. Dia punya clarity, punya detail, lebih ke vokal cewek, upper mid gitu ya. Yang vokal cowoknya juga ya so-so, tapi punya intensitas yang pas dari lower mid hingga upper midnya. Untuk kicknya sebenarnya sudah bagus sih. Untuk ukuran dongle dia punya kick yang cukup lepas dan juga punya detail tekstur yang bagus. Yang mungkin sedikit komentar sih di layering yang kurang dapat layeringnya. Jadi instrumen tuh kayak berjajar gitu aja, jadi kurang kerasa ada bagian baris depan, baris tengah, baris belakangnya. But overall detailnya bagus, parasi bagus, punya staging yang luas. Terus satu komentar lagi, ini ketika saya colok ke HiBi Music dan saya bypass pakai USB HQ setting, dimana volume kontrol untuk file di SD itu nggak jalan. Jadi hati-hati ketika kalian memutar file di SD dengan pengaturan bypass atau nggak di down sampling, bisa-bisa yang keluar itu sinyal to noise ratio-nya yang gede banget. Untung di settingan dongle ini cuma 115 desibel kalau nggak salah. Nah itu udah cukup kencang banget sih, bisa-bisa kaget kalian. Jadi saran saya kalau mau muter file di SD, gunakan amplifier eksternal atau mending jangan putar file di SD dengan dongle ini. Dan karena keluaran powernya gede banget, yaitu sampai 150 mW at 32 ohm, jadi saya rasa volume yang kecil banget, terutama di settingan di Windows ya, itu perlu banget digunain sebelum colok nih dongle. Karena tadi saya nyoba di volume berapa ya, 10 di Windows itu udah kenceng banget di IM sensitif kalau dicolok di dongle ini. Jadi dia kayak nge-bypass beneran gitu loh. Nggak ada down sampling, nggak ada apa, kecuali dicolok Android itu masih ada down samplingnya dari softwarenya ya. Kalau nggak di HQ USB setting itu pasti ada down samplingnya. Sekian yang dapat saya impresi dari dongle ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya untuk mendukung channel ini.